Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, teman-temanku sekalian yang saya hormati rahimakumullah, khususnya Mas Nabil yang pada pagi hari ini mudah-mudahan sudah online ya. Kita insyaallah akan mulai pelajaran kita Mutamimah Al-Jurumiyah yang ditulis atau dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Aini yang terkenal dengan nama Al-Khattab, dengan kitab Mutamimah Al-Jurumiyah, sebuah kitab yang ditulis untuk menyempurnakan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Jurumiyah. Bagaimana kita tahu bahwa kitab Al-Jurumiyah ini merupakan kitab yang sangat berkah. Banyak orang mendapatkan keberkahan, mendapatkan futuh atau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pemahamannya tentang ilmu nahwu berkat dari kitab Al-Jurumiyah. Dan alhamdulillah saya pribadi juga merasakan hal itu waktu saya ketika saya duduk di kelas 5 ibtidaiyah di pertengahan tahun waktu membahas tentang bab mubtada khabar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pemahaman kepada saya tentang nahwu. Sebelumnya saya tidak begitu paham, padahal sudah mulai belajar nahwu pada usia yang pada mungkin kelas 3 atau kelas 4 MI atau madrasah dari pada waktu itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mulai dari muqaddimah, dari pendahuluan yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Aini yang merupakan penulis dari kitab Mutamimah Al-Jurumiyah. Dan sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah dan Al-Fatihah. Semoga pahala terus mengalir kepada penulis, kepada pengarang, baik pengarang asli ya kitab Jurumiyah maupun pengarang kedua dari kitab Mutamimah Al-Jurumiyah, dan juga kepada semua para ulama-ulama nahwu dan para ulama-ulama bahasa Arab serta guru-guru kita semuanya yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu nahwu kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kajian kita kali ini, yakni kitab Mutamimah Al-Jurumiyah, insyaallah kita akan membaca dan menjelaskan ala kadarnya ya, sesuai dengan kemungkinannya, karena keterbatasan waktu dan juga tentunya keterbatasan komunikasi yang tentu ketika kita kaji secara online seperti ini akan sangat berbeda dengan ketika kita kaji secara offline, tatap muka dengan makna yang sesungguhnya, bukan tatap muka dalam arti Facebook gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah, kita mulai dengan membaca muqaddimah atau pendahuluan dari muallif rahimahullah wa adam nafani wa bi'ilmihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sudah biasa para ulama memulai kitab dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena satu hadis yang sering dibawakan oleh para ulama bahwa apa saja ya, kullu amrin tibalin ayyudahu fi Bismillahirrahmanirrahim, setiap perkara yang memiliki makna, memiliki nilai di mata syariat Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka perkara tersebut aqta, artinya qalilul barakah, sedikit barakahnya. Begitu pula dimulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hadis yang lain juga mengatakan kullu amrin tibalin la yudau fihi
bilhamdulillahirabbil alamin wa huwa ajzam wa huwa aqta wa huwa abtar. Yang mana setiap perkara yang baik yang memiliki nilai tetapi tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka perkara itu bisa kurang barokahnya, aqta, kurang barokahnya, abtar atau ajzam. Begitu pula dimulai dengan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini sebuah ungkapan secara tidak langsung tentang ta'zim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ini melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita selalu membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rafa'na laka dzikra, yang maknanya aku tinggikan bagimu dzikraka, sebutanmu, sehingga kemudian ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka disebut pula nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, maka disebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut alhamdulillahirabbil alamin, maka disebut pula as-salawat. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa ba'du. Wa ba'du ini sama dengan amma ba'du, ya. Kata wa ba'du, wawunya menurut sebagian para ulama dari kitab-kitab yang ada ini merupakan wawu pengganti dari kata amma, sedangkan amma itu pengganti dari kata mahma yakun min syai'in. Jadi aslinya wa ba'du adalah mahma yakun min syai'in, mahma yakun min syai'in, ya, mahma yakun min syai'in fa ba'du. Lalu kemudian menjadi amma ba'du. Lalu kemudian berubah menjadi wa ba'du. Wa ma wawun laha quribat, wa ma wawun laha syartun yalihi, wa ma wawun laha syartun yalihi jawabu qarnihi, jawabu wa ma wawun laha syartun yalihi jawabu qarnuhu bil fa'i hatman hiya al wawu allati qurinat bi ba'du wa amma asluha wal aslu mahna. Begitu kata sebagian ulama dalam sebuah nazam menjelaskan tentang asal usul kata wa ba'du. Wa ma wawun laha syartun yalihi jawabun qarnuhu bil fa'i hatman hiya al wawu allati qurinat bi ba'du wa amma asluha wal aslu mahna. Fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah. Fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah, maka ini merupakan pendahuluan fi ilmi al-arabiyyah dalam ilmu bahasa Arab. Mutammimah limasail al-jumhuriyah. Muqaddimah fi ilmi al-arabiyyah mutammimah, yang mana sifatnya muqaddimah dalam ilmu arabiyyah ini mutammimatun, menyempurnakan, atau bisa juga kita baca mutammimatan, keberadaannya jadi jumlah menjadi apa? Menjadi hal, ya. Mutammimatun limasail al-jumhuriyah, di mana muqaddimah ini, yakni kitab ini, kitab mutammimah yang disebut dengan kitab mutammimah al-jumhuriyah ini, ya, dikatakan oleh muallif rahimahullah wa ada manafa'anihi wa bi'un fi dharain dengan istilah atau nama muqaddimah. Yang mana muqaddimah ini mutammimah, menyempurnakan limasail al-jumhuriyah, pada masalah-masalah yang dituangkan di dalam kitab al-Ajrumiyah, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama wali as-salih, ya, Imam Ibnu Ajrumi, yang terkenal dengan keberkahannya, terkenal dengan karomahnya, yang kemudian itu merupakan kitab yang cukup kecil, yang cukup tipis, ya, yang tentunya harusnya dihafal ini bagi para pencari ilmu, bagi para pelajar ilmu nahwu, ya. Kalau tidak hafal Jurumiyah ini rasanya, ya, tidak afdal, ya, seperti makan tapi tidak ada pedes-pedesnya kalau orang Jawa, ya, khususnya Jawa Timur dan beberapa daerah. Kalau kemudian tidak makan tidak ada sambelnya, ini seperti tidak makan. Belajar nahwu tapi belum pernah mencicipi, menguasai masalah-masalah yang ada di dalam Jurumiyah, maka rasanya ini kurang sedap. Karena kitab ini memiliki kesan tersendiri, memiliki kekhasan tersendiri. Wa takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha min al-mutawwalat, di mana muqaddimah ini akan menjadi wasitah, menjadi perantara bainaha antara, ya, bainaha antara muqaddimah
wa baina ghayriha, dan di antara kitab-kitab yang lain minal mutawwalati, dari kitab-kitab yang pembahasannya dipanjangkan. Nafa'allahu ta'ala biha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat biha dengan kitab muqaddimah ini atau mutammimah ini, karena nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat bi asliha dengan aslinya kitab mutammimah, yang kitab matan al-ajuriyah yang memang terkenal memberikan manfaat yang besar kepada para talibun nahwi, kepada para talabatun nahwi, kepada para pencari ilmu nahwu. Fil hayat, bermanfaat fil hayat pada saat itu, wa ba'da mamati, dan setelah mati. Innahu qaribun mujibud da'wat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha qarib, maha dekat, artinya maha dekat, maha dekat rahmatnya, maha dekat kasih sayangnya. Mujibud da'wat, dan zat yang maha mengabulkan doa-doa hambanya. Ikhwatifillah rahmatullah, teman-temanku sekalian yang saya hormati rahmatullah. Jadi ini merupakan muqaddimah yang dibacakan oleh muqaddimah yang disampaikan oleh muallif rahimahullah. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, pada perkataan muallif berikutnya, al-kalam wal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqallu ma yata'allafu min ismayn nahwu zaidun qa'im aw min fi'lin wasmin nahwu qala zaid. Al-kalam, kalam, atau yang disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Jadi kalam ini adalah disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Yang disebut dengan al-jumlah al-mufidah itu, ya, dikatakan oleh para ulama dengan istilah ma'afada fa'idatan tammatan yahsulu sukutu 'alaiha minal mutakallim. Jadi yang disebut dengan al-jumlatul mufidah, jumlah mufidah, jumlah yang memberikan pengertian, jumlah memberikan pengertian makna, atau dalam kitab ulama nahwu klasik disebut dengan al-kalam. Nah, al-kalam ini unsurnya adalah dikatakan al-lafzu. Huwa al-lafzu, yaitu lafaz al-murakkabu, yang tersusun bil wad'i, dengan adanya wadh. Di sini perlu kita sampaikan terlebih dahulu, yang pertama adalah tentang al-lafzu. Apa yang dimaksud dengan al-lafzu? Para ulama biasanya memberikan definisi al-lafzu itu maknanya adalah, ya, al-lafzu itu artinya adalah sautun yastamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Sautun yastamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Sautun yastamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu adalah suara yastamilu, yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah, pada sebagian huruf-huruf hijaiyah, sehingga suara-suara yang tidak ada unsur huruf-huruf hijaiyahnya maka tidak disebut dengan al-lafz. Jadi secara definisi lafaz itu oleh para ulama nahwu dikatakan wa sautun yashtamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jelas ya? Tulisannya bukan jelas. Huwa sautun, lafaz itu artinya adalah suara. Maka kalau belum ada suaranya tidak disebut dengan lafaz. Begitu normalnya. Oleh karena itu ketika talaffuz bil Fatihah, ketika kita mengucapkan Fatihah, para ulama, khususnya para ulama madzhab Syafi'i, mempersyaratkan atau mensyaratkan agar kita bisa mendengarnya sendiri. Jadi kalau cukup umik-umik atau cukup seperti mbah dukun baca mantra, tidak ada suaranya, nah itu saja, tidak ada suaranya, maka tidak cukup itu bacaan Fatihah kita ketika kita sholat.
Kenapa? Karena memang definisi asli lafaz, talaffuz qiraah, membaca talaffuz ya, mengucapkan lafaz itu artinya adalah saut. Lafaz itu saut, suara yashtamilu yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyati, mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Berarti maknanya suaranya motor, suaranya mobil, suaranya kereta, suaranya pesawat, dan suaranya yang lain, ya, bukan suaranya manusia. Ini tidak termasuk lafaz. Begitu pengertiannya. Kemudian al-murakkab, al-murakkab, ya, yang tersusun. Jadi yang al-murakkab ini artinya yang tersusun. Al-murakkabu yang tersusun. Tersusun ini artinya adalah yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, ya, dua kata, dua kalimat, ini kalimat isim ataupun kalimat fi'il, ya, dan isim dengan isim atau fi'il nanti dengan isim yang nanti ada penjelasannya sendiri, ya, insyaallah. Al-murakkabu yang tersusun. Al-mufidu yang memberikan pengertian. Jadi yang memberikan pengertian. Apa yang memberikan pengertian itu? Maknanya adalah ma'afada fa'idatan tamatan yahsul sukutu 'alaiha minal mutakallim. Jadi lafaz itu tadi kita definisikan al-sautun yashtamilu 'ala ba'dil hurufil hijaiyati, suara yang memuat atau mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan al-murakkab itu berarti maknanya ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Al-murakkab yang tersusun itu artinya adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yaitu sesuatu yakni lafaz yang tersusun dari dua kalimat fa aktsar, lebih atau ya dua kalimat ke atas. Kemudian yang berikutnya adalah al-mufid. Al-mufid yang memberikan pengertian. Apa yang dimaksud dengan al-mufid di sini? Memberikan pengertian di sini, ya. Yang dimaksud dengan al-mufid memberikan pengertian di sini yaitu adalah ma'afadat fa'idatan. Ma'afadat fa'idatan tamatan yahsul sukutu 'alaiha minal mutakallim. Maaf, tulisannya jelek. Tapi puasa biasanya kamu sini. Yahsul sukut. Nah, 'alaiha minal mutakallim. Jadi yang disebut dengan al-mufid yang memberikan pengertian itu maknanya adalah ma'afadat fa'idatan tamatan yahsul sukutu 'alaiha minal mutakallim. Yakni sebuah susunan, ya, lafaz, susunan lafaz yang terdiri dari dua kalimat ke atas, afadat fa'idatan yang memberikan faedah, faidatan dengan faedah tamatan yang sempurna, yahsul sukutu 'alaiha minal mutakallim, di mana di atas faedah tersebut dinyatakan bagus, dinyatakan baik ketika mutakallim diam. Jadi ketika mutakallim diam itu sudah dinyatakan baik. Jadi kalau begitu, ya, kita ambil kesimpulan, ya, berarti maknanya yang mufid ini berarti ada kalanya afada, ya, ifadatan ghairu tamah, memberikan pengertian tapi pengertian yang tidak sempurna. Contohnya seperti apa? Ya, kita misalnya mengatakan, ya, in shoma rajul, jika ada seorang laki-laki puasa. In shoma rajul, jika ada seorang laki-laki puasa. Ini tersusun murakkab min kalimatain fa'aksar, tersusun dari dua kalimat lebih. Itu tersusun dari tiga kalimat. Yang pertama adalah kalimat huruf, namanya huruf in syartiyah. Yang kedua adalah kalimat fi'il.
tidak memenuhi persyaratan yang kedua ini, yaitu ifadatan tammatan yahsulu sukutu 'alaiha min al-mutakallim. Artinya ketika kita mengatakan insoma rajulun, kalau ada seorang laki-laki puasa, faedah sempurnanya tidak ada. Kita masih bisa dituntut orang-orang lain. Apa maksudnya? Berarti kita dinyatakan la yahsulu sukutu 'alaiha, la yahsulu sukutu minna 'alaiha. Kita belum dianggap baik berdiam, ya, menghentikan pembicaraan pada faedah tersebut, yakni insoma rajul. Tapi kalau kemudian kita katakan dengan insoma rajul, insoma rajul, jika seseorang berpuasa, ya, berpuasa, karena lahu wiqayah, karena lahu wiqayah, ini tersusun. Insoma rajul, jika seseorang itu puasa, karena lahu wiqayah, maka bagi dia ada wiqayah, ada perlindungan. Nabi mengatakan as-shaumu junnah, as-shaumu junnah, amin, tulisan. Nah, di sini dikatakan karena lahu wiqayah, maka dia memiliki wiqayah. Artinya di sini telah terpenuhi yang disebut dengan afadat faidatan tammatan yahsul sukutu 'alaiha min al-mutakallim. Nah, ikhwatu fillah, teman-temanku sekalian saya hormati rahimakumullah, ketika kemudian sebuah ya, ketika sebuah susunan kata telah tersusun dari dua kalimat lebih dan memberikan pengertian dengan pengertian yang sempurna, maka dia disebut dengan al-kalam atau disebut dengan al-jumlah al-mufidah, bila mana menurut kitab Jurumiyah ini dan juga kitab-kitab ulama klasik yang lain, bila mana memenuhi persyaratan yang keempat, yaitu adalah bil wad'i. Nah, bil wad'i, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Ada dua tafsiran dari kalangan ulama ahli nahwu, ya. Ini mohon maaf, saya sudah lama tidak tidak membuka kitab nahwu, ya, jadi agak sedikit informasi agak sedikit berkurang, ya, karena tidak dipakai, jadi kembali menghadirkan informasi lama, ya. Nah, bil wad'i itu ada dua tafsiran. Yang pertama, bil wad'i itu maknanya adalah bil qasd, dengan adanya tujuan, ya, dengan adanya tujuan. Artinya kalau kemudian meskipun sebuah ungkapan itu merupakan sebuah lafaz yang sudah memenuhi kriteria sebagai lafaz dan sudah tersusun dari dua kalimat atau kalimat artinya kata lebih, dan kemudian memberikan pengertian yang sempurna, tetapi kalimat tersebut, mohon maaf, ya, ucapan tersebut atau lafaz tersebut, ya, ungkapan tersebut diungkapkan atau diucapkan bila qasdi, tanpa adanya tujuan. Contohnya seperti apa? Kadala minnain, ya, kadala minnain, seperti ucapannya orang yang sedang tidur mengigau, bahasa Jawanya lindur, ya. Kadala minnain, seperti ucapannya orang yang sedang tidur. Orang lagi tidur, kemudian dia ngomong apa, gitu, ya. Maka tidak ada, tidak disebut dengan al-wadh. Karena tidak disebut dengan al-wadh, maka tidak disebut dengan al-kalam atau disebut dengan al-jumlah al-mufidah menurut ulama ahli nahwu. Meskipun itu memberikan pengertian yang ketika diucapkan oleh orang yang terjaga tidak tidur, ya, maka bisa dikatakan ya sukutu 'alaiha min al-mutakallim. Tetapi karena yang mengucapkan adalah an-naim, dan an-naim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah marfu' anhul qalam, marfu'un anhul qalam, rufi'a al-qalam an salafatin, dan di antaranya adalah an-naim, nanti marfu',
adul qalam, maka berarti dia ucapannya itu bukan kalam. Atau contohnya misalnya kalamul majnun, ucapan orang yang gila. Ya, orang gila mah bebas. Begitu sekarang ada istilah begitu ya. Orang gila mah bebas. Nah, jadi kalamul majnun, kalamnya orang yang gila itu tidak termasuk jumlah mufidah, tidak termasuk kalam ketika kita tafsirkan kata bil waqti, itu maknanya adalah bil qasdi. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, bil waqti itu artinya adalah bil waqtil arabi. Bil waqtil arabi dengan waqt Arab. Ya. Jadi kalau tidak waqt Arab, artinya bahasa itu bahasa Arab. Waqtul Arab. Jadi memang itu adalah bahasa Arab. Katakanlah seperti itu, berarti kalamul ajam, ucapannya orang non Arab ini tidak bisa disebut dengan kalam. Tetapi dari dua pendapat ini yang lebih tepat adalah ketika ditafsirkan bil qasdi. Hatta yakuna kalamuna nahnu al ajam yusamma kalam atau pada jumlatan mufidatan, sehingga ucapan kita ini orang ajam memang Arab ini tetap bisa dikatakan sebagai apa? Al jumlah al mufidah atau disebut dengan kalam. Nah, ikhwati fillah rahmatullah. Jadi ini pembahasan yang ada di dalam pembahasan kitab-kitab nahwu klasik ya. Cara membahasnya seperti ini. Kalau kita mengkaji kitab seperti Nahwul Wadih, maka sederhana sekali pembahasannya, yaitu intinya adalah al jumlah al mufidah. Apa itu al jumlah al mufidah? Yaitu adalah ma afada faidatan tamatan, yaitu adalah ucapan ya. Jadi ma tarakkaba min kalimatain fa aktsara ma'a al-ifadah ya at-tamah, yaitu adalah sesuatu yang ucapan yang tersusun dari dua kata atau lebih disertai dengan memberikan pengertian yang sempurna. Nah, ikhwatillah rahmatullah. Kemudian dilanjutkan oleh al-muallif rahmatullah pada manhajih wa bi'ulumihi fi dharil amin. Setelah kita membahas tentang apa itu kalam, singkatnya kalam adalah al-jumlah al-mufidah, atau kalau mau didefinisikan, kalam itu adalah lafdzul murakkabu al-mufidu bil waqti. Nah, selanjutnya muallif mengatakan wa qallu ma yata'allafu min ismaini nahwu zaidun sha'imun aw min fi'lin wasmin. Wa aqallu ma yata'allafu, paling minimal kalam itu tersusun min ismaini dari dua isim. Contohnya nahwu zaidun qa'im, seperti contoh zaidun qa'im. Atau misalnya kita mengatakan ad-darsu wadih, ya pelajarannya jelas. As-suratu wadihatun, gambarnya jelas. Ya. Apa lagi? Ya banyak. Itu berarti minismain dari dua isim. Jadi aqallu ma yatarakkab atau aqallu ma yata'allaful kalam. Jadi aqallu ma yata'allaful kalam. Kalau tadi dikatakan bahwa al-kalam huwa lafdzul murakkabu al-mufidu bil waqti, ya, maka berarti pembahasannya adalah berapa jumlah minimal kalam itu. Ya, tadi saya sampaikan murakkab itu adalah ma tarakkabat min kalimatain fa aktsara, yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Berarti bisa kita simpulkan bahwa aqallu ma yata'allafu al-kalam min kalimatain. Minimal kalam itu bisa disebut dengan kalam adalah ketika tersusun dari dua kalimat. Kalimat apa? Imma min ismin wa ismin, wa imma min fi'lin wa ismin, atau ismin wa fi'lin. Ya. Jadi aqallu ma yata'allaf minhul kalam
Aqallu ma yata'allafu minhu kalam. Minimal kalam itu bisa tersusun dari al-kalimat, ya, dari apa? Al-kalimat, dari dua kalimat. Al-kalimatan, dari dua kalimat. Nah, dari dua kalimat itu ada kalanya min ismaini, dari dua isim. Dari dua isim. Ya, dari dua isim contohnya seperti tadi ya, Zaidun Qaim. Zaidun Qaim. Atau contoh misalnya as-saburatu, apa tulis ini? Ya. Baydha, putih. As-saburatu baydha. Apa tulis ini? Putih. Atau misalnya kita katakan al-jawu, cuaca. Katakan misalnya ya, al-jawu harum, cuacanya panas. Nah, ini berarti tersusun dari dua isim. Satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Tersusun dari dua isim. Kemudian ada kalanya min fi'lin wa ismi. Ya, ini yang kedua, min fi'lin wa ismi. Min fi'lin tambah ismi, dari fi'il dan ismi. Nah, contohnya dari fi'il dan isim apa? Ya banyak contohnya. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Contohnya apa misalnya? Shoma al-muslimuna. Al-muslimin sedang berpuasa. Apalagi misalnya? Bisa kita contohkan misalnya ya. Nazal, ya, maknanya telah turun. Al-wabahu, wabah COVID-19, COVID-19, orang Arab ya, COVID-19. Nazal wabah, COVID-19 telah turun, ya. Zala atau yazul al-COVID. Yazul ini fi'il mudhari', yazul al-COVID. Nah, yazulu akan hilang al-COVID 19, COVID-19, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Nah, di sini kita mendapati contoh dari fi'il dan isim. Qama fi'il madhi, Zaidun isim ma'rifat, ya, nama orang. Kemudian sholat fi'il madhi, al-muslimuna isim dari bentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian nazala fi'il madhi, al-wabahu isim, maknanya wabah, ya, wabah atau wabah, bahasa kita wabah, bahasa Arab ya, bahasa kita itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab bukan bahasa kita sebenarnya, bahasa mereka. Kayak serius ya. Jadi al-wabah, nazala wabah, ya, wabah sudah turun, berarti al-wabah ini isim. Kemudian yazulu al-COVID 19, ya, akan hilang fi'il mudhari al-COVID 19, ya, corona ya, COVID-19. Nah, ikhwatifillah rahmatullah. Jadi itu artinya aqallu ma yata'allafu min ismaini nahwu Zaidun qa'imun au min fi'lin wasmin nahwu qama Zaidun, atau dari fi'il dan isim contohnya seperti qama Zaidun. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa al-kalam atau disebut dengan al-jumlah al-mufidah, jumlah mufidah ini berarti terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah disebut dengan al-jumlatul ismiyah. Wah, bentar. Sorry ya, mohon maaf. Rusak ya. Ini ya, lama nggak dipakai, rusak juga. Atau sudah lama dipakai terus tinggal pulang. Nah, jadinya rusak. Oke, tidak apa-apa. Bisa kita carikan yang lain. Nah, ada namanya ya, jumlah keliru lagi. Nih sekarang
sehingga tulisnya salah. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jadi berarti dalam menyusun kalam atau menyusun jumlah mufidah ini kita bisa menggunakan jumlah ismiyah dan bisa menggunakan jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Berarti jumlah ismiyah adalah sebuah kalam atau jumlah mufidah susunan yang terdiri dari apa? Terdiri dari mubtada dan khobar, ya. Mubtada dan khobar. Di mana ketika terjadi susunan mubtada dan khobar itu berarti biasanya tersusun dari isim dengan isim seperti Zaidun qa'imun atau isim dengan yang lain, tapi prinsipnya dia mendahulukan isim, disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan yang kedua adalah jumlah fi'liyah, berarti dia terdiri dari fi'il, unsur utamanya itu adalah fi'il, kemudian bersamaan dengan isim. Nanti ada tambahan yang lain itu bukan perkara yang unsur, ya, bukan unsur utamanya. Nah, jadi kesimpulannya berarti kalam atau jumlah mufidah, ya, yang mana jumlah mufidah itu minimal terdiri dari dua isim atau kalau tidak terdiri dari satu fi'il dan satu isim, itu minimal. Sehingga tadi bisa kita simpulkan, ya, bahwa membuat jumlah mufidah, membuat kalam itu bisa dengan bentuk jumlah ismiyah, juga bisa dengan bentuk jumlah fi'liyah. Nah, dari sini pula kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jumlah mufidah atau kalam itu tidak mungkin terdiri dari misalnya, ya, fi'il dengan fi'il, tidak ada cerita, atau misalnya fi'il dengan huruf saja, kalimat huruf saja, tidak ada juga, ya. Tetapi, ya, isim itu merupakan perkara yang paling utama. Tanpa isim maka tidak ada jumlah mufidah. Karena itu maka jumlah mufidah bisa isim dengan isim, bisa fi'il dengan isim, tapi tidak ada ceritanya, tidak melibatkan isim sama sekali. Nah, ini warahmatullah itu sementara, ya, yang bisa kita sampaikan secara singkat, ya. Kemudian wal kalimatu qaulun mufrad. Wal kalimatu qaulun mufrad. Sekarang kita akan lanjutkan. Tadi dikatakan aqallu ma yata'allaqu minhu kalam atau al-jumlah al-mufidah kalimatan, ya. Minimal kalam itu terdiri dari dua kalimat, kalimatan, dua kalimat. Nah, pertanyaannya kalimat itu apa? Ya, kalimat dalam pengertian bahasa Arab itu apa? Kalimat itu menurut pengertian bahasa Arab adalah qaulun mufrad wal kalimatu qaulun mufrad. Yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah ucapan. Ucapan, ya. Mufradun yang masih belum tersusun. Ucapan yang masih belum tersusun. Jadi qaulun mufradun. Nah, apa yang dimaksud dengan qaul? Yang dimaksud dengan qaul itu adalah al-lafdhu dalu ala makna, ya, ala makna. Jadi, lagi kita definisikan kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah qaulun mufradun. Yang dimaksud dengan qaulun itu adalah, ya, ma yadullu ala makna, ya, ma yadullu ala makna. Mohon maaf, al-lafdhu dalu ala makna atau ma yadullu ala makna. Lafdhu dalu ala makna. Saya ganti aja biar lebih jelas, ya. Yang makna di lafdhu. Oke, coba lagi. Apa, ya? Nah, lafdhu dalu ala makna. Lafaz yang menunjukkan pada makna. Nah, itu disebut dengan qaul. Sehingga ucapan yang tidak memberikan makna, ya, itu bukan qaul, ya. Ucapan yang tidak memberikan makna itu bukan qaul. Contohnya apa, ya? Kira-kira ucapan yang tidak memberikan makna, ya.
Jadi ucapan yang tidak memberikan makna itu misalnya adalah ya katakan misalnya ya rajul, maknanya adik ya, laki-laki ya, rajul laki-laki. Lalu kemudian dibalik, jadi bagaimana? Lu lam dulu ya, kemudian jim, nah lu jarur. Kita tidak mendapati di dalam bahasa Arab ada kata lu jarur misalnya, ya, li jerur, la jerur itu tidak ada, tidak kita jumpai dalam bahasa Arab lafaz seperti itu. Maka kalau ada orang mengucapkan kata la jerur atau lu jerur atau li jerur ya, maka ini bukan kalimat. Kenapa bukan kalimat? Karena bukan qaul. Kenapa bukan qaul? Karena qaul adalah lafzun dalun ala makna. Ya. Lafzun dalun ala makna. Contoh lain misalnya ya, Sabyan itu pernah nyanyi. Sekarang udah nggak viral lagi nyanyinya. Padahal saya belum hafal. Ya, baru tahu dikit-dikit nyanyinya Sabyan. Nah, dia pernah nyanyi apa? Zinud dunya bihtiram. Begitu kira-kira ya. Hiasilah dunia ini dengan memuliakan atau dengan kemuliaan. Nah, tapi kemudian ada yang menyanyikan itu dengan berbeda apa? Jirudina jiruba. Gak tahu apa itu kira-kira. Maka ini bukan kalimat ya, karena lafzul dalun ala makna itu tidak terpenuhi. Apa maknanya? Nah, sehingga kemudian muncul istilah Zainuddin Najiru. Apa Najiru itu? Ya, kata Najiru itu lah. Ya. Nah, ini contohnya qaul. Jadi sebuah kalimat ya itu qaul. Qaul itu apa? Lafzul dalun ala makna, lafaz yang menunjukkan pada makna. Jadi enggak ada maknanya, maka bukan qaul. Oke? Kemudian mufrad. Mufrad ini artinya adalah ghairu murakkab, tidak tersusun. Ya, ghairu murakkab, tidak tersusun. Disebut dengan kalimat. Ya, disebut dengan kalimat. Jadi kalau disebut-sebut di dalam bahasa Arab, kata kalimat itu berarti maknanya qaulun mufradun, ya, yaitu ucapan yang masih belum tersusun. Jadi lafaz yang menunjukkan pengertian makna dan dia belum disusun. Itu disebut dengan kalimat. Tetapi dalam penggunaan lain, kata kalimat ini juga digunakan untuk menyebut susunan. Contohnya apa? Al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik apa? La ilaha illallah, itu kalimatut thayyibah, ya. Seperti itu. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal mizan, thaqilatani, ya apa? Khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi mengatakan kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi mengatakan ada dua kalimat khafifatani 'alal lisan, ringan untuk diucapkan, tapi thaqilatani fil mizan, berat di timbangan kelak. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka penggunaan kata kalimat di sini tidak sesuai dengan penggunaan kalimat dalam istilah nahwu. Jadi Nabi tidak sedang berbicara tentang ilmu nahwu. Ya, sehingga Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Atau tadi dikatakan kalimatun thayyibah. Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan, ya, masalu kalimatin thayyibatin, ya, kamathali syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Sedangkan untuk kekufuran Allah menggambarkan, ya, kalimat khabithah itu kasyajaratin khabithatin. Kasyajaratin khabithatin. Wujudustat min fawqil ardi ma laha min qarar. Allah menggambarkan dengan kalimat thayyibah. Nah, ikhwati fillah rahmatullah. Jadi ini istilahnya qaulun mufrad. Jadi sebuah ucapan yakni lafzul dalun ala makna. Apa itu lafaz? Masih ingat lafaz adalah sautun yashtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah.
tidak memberikan pengertian. Dhab saja tidak memberikan pengertian. Tetapi ketika disambung saja bahallah, maknanya besar, ya. Bahallah, bahir, ya. Bahallah besar. Non saja, non tidak memberikan pengertian. Tidak memberikan pengertian. Roh tidak memberikan pengertian. Tapi ketika kita susun menjadi nahrun, maka memberikan pengertian, yaitu sungai. Dalun ala makna, disebut dengan kalimat lafzul dalun ala makna. Mufradun namanya ghairu murakkab, yang belum tersusun. Kalau sudah tersusun namanya bukan lagi kalimah, ya, bukan lagi kalimah, tapi nanti akan disebut dengan misalnya qaul, ya, akan disebut dengan qaul. Qaul itu artinya adalah kalimatun murakkabah, kalimah yang tersusun. Oke, kita lanjutkan. Yang berapa ini? Selanjutnya adalah saya lupa ya. Sampai mana tadi? Oke, ini hampir jam 7 ya. Kurang lebih 10 menit lagi kita nanti akan akhiri insyaallah. Baik. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Kalimat itu adalah, ya, terbagi menjadi isim. Wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Jaa li makna, yang mana huruf itu datang li makna untuk memberikan pengertian makna. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Ini saya hapus dulu ya. Oke, jadi mohon maaf, ini perlu saya sampaikan. Kalau saya menyampaikan pelajaran ini sesuai dengan tadi ya, permintaan salah seorang teman saya untuk mengajarkan kepada putranya, dan saya memilih kitab Matan Al-Dunia karena putra beliau sudah pernah mengaji kitab Dunia di pondoknya, sehingga menggunakan metode klasik. Ini saya menggunakan metode klasik. Jadi yang mungkin tidak terbiasa dengan metode klasik, ya, maaf sebenarnya. Oke. Karena ini memang sabab nuzulnya, sabab urutnya kajian ini adalah memenuhi permintaan salah seorang teman saya. Berikutnya adalah pembagian tentang kalimat. Dan pembagian seperti ini, seperti yang pernah saya tulis juga di FB saya, ini merupakan pembagian yang ada syaratnya, yaitu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian mutawatir hingga hari ini, ya, hingga hari ini mutawatir. Pembagian kalimat itu al-kalimah, ya, apa itu kalimat tadi? Masih ingat kalimat ya, teman-teman sekalian? Kalimat adalah qaulun mufradun, ya, qaulun mufradun. Kalimat adalah qaulun mufradun. Apa itu qaul? Qaul itu artinya adalah lafzun yadullu ala makna, lafaz yang menunjukkan pada makna. Nah, mufradun masih dibutuhkan bukan. Kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah disebut dengan kalimat isim. Yang kedua disebut dengan kalimat fi'il, dan yang ketiga disebut dengan kalimat huruf. Harfun jamaknya hurufun. Jadi orang Indonesia itu ya sudah berbahasa Arab, huruf contohnya ya. Nah, bahasa Arabnya harfun, kemudian hurufun, ya, hurufun. Yang asal maknanya harfun itu pinggir. Kenapa huruf disebut dengan pinggir? Karena memang dia peranannya bukan peranan utama di dalam kalimat, apa, di dalam jumlah mufidah atau kalam. Jadi maka disebut dengan harf. Jamaknya huruf pinggir. Oke. Nah, tadi dikatakan hurufun harfun jaa li makna, yang datang untuk memberikan makna. Apa yang dimaksud dengan huruf jaa li makna? Yaitu huruf-huruf, ya, yang disebut dengan huruful harful ma'ani. Jadi ada 2, namanya harful ma'ani, ya. Harful ma'ani atau ya harful ma'ani itu namanya harful mabani. Ya, harful ma'ani dan ada harful mabani. Apa yang dimaksud dengan harful mabani? Yang dimaksud dengan harful mabani adalah huruf hijaiyah, yang mana dengan huruf hijaiyah itu digunakan untuk menyusun kalimat, yakni menyusun qaulun.
ya, menyusun apa? Qaul. Apa itu qaul? Lafdzun yadullu ala makna. Disebut dengan huruful mabani. Contohnya misalnya seperti ya hamzah, ya hamzah, kemudian ba, ta, sa, jim, ha, ho. Ini ya namanya huruful mabani. Ketika kemudian ini kita susun, ya, kemudian kita susun satu dengan yang lain akan memberikan pengertian bila mana susunan itu susunan yang ada padanannya atau ada apa diucapkan digunakan oleh orang Arab menjadi qaul, gitu kan? Misalnya kita ambil kata jim, ya, kemudian kita ambil kata misalnya kha, ya, jadinya berarti ja, ya, ja, kemudian kha, kha, ya, kemudian kita ambil ta, jakhota. Nah, jakhota ini rasa-rasanya belum pernah kita jumpai dalam bahasa Arab kata jakhota. Sehingga berarti di sini jadinya apa? Bukan kalimat, bukan qaul, bukan. Kenapa? Karena dia lafaz tetapi la yadullu ala makna, tidak menunjukkan makna. Ya. Tidak menunjukkan makna. Tetapi kalau kemudian kita susun misalnya, kita ambil hamzah a, ya, kemudian kita ambil apa namanya kha, nah apa akhir, ini ada maknanya, saudara. Maka di sini menjadi qaul, jadi kalimat yaitu qaulul mufrad, yaitu lafzul, ya qaul adalah lafzul yadullu ala makna, lafaz yang menunjukkan pada makna. Nah, huruf-huruf yang sifatnya seperti ini ya disebut dengan harful maban atau al-ahruf, apa ahruful maban, ya, huruf-huruf maban, harful maban adalah harful maban, huruf-huruf maban. Saya kasih saya harful maban, huruf-huruf maban. Oke, huruf-huruf maban. Nah, sedangkan yang dibahas di sini adalah ahruful ma'ani, huruf-huruf yang memberikan pengertian makna. Contohnya seperti apa? Ya, kita ambil saja misalnya seperti huruful jar, huruf jar. Contohnya seperti ya min, ila, ala, fi, ya, an, apa lagi? Min, ila, ala, fi, an, ya. Kemudian Allah, lam jar, ya. Contohnya seperti apa namanya lil ikram, untuk memuliakan, ya, lil lam, ya, kemudian seterusnya. Atau misalnya huruf an-nawasib, huruf yang menasabkan fi'il mudhari', ya, huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yang nanti semua insyaallah ada bahasanya seperti an, lan, idan, kemudian kai, atau disebut dengan misalnya huruf, ya, huruf nawasib, huruf-huruf yang merusak hukumnya mubtada khabar. Huruf-huruf yang merusak hukumnya mubtada khabar, ya, seperti inna dan saudara-saudaranya, namanya harfun nawasib. Harfun nawasib, huruf-huruf yang merusak hukumnya mubtada khabar, harfun nawasib. Contohnya seperti inna, anna, ya, ini huruf semuanya. Kemudian lakinna, kemudian la'ala, apa lagi? Lakinna, la'ala, ya, kemudian ka'anna. Nah, ini disebut dengan huruful maban. Nah, jadi artinya, oke, artinya tadi dikatakan bahwa aqallu ma yata'allafu al-kalam, minimal jumlah, ya, jumlah minimal kalam itu bisa tersusun adalah dari dua isim atau isim dan fi'il. Jadi dari dua kalimat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat itu artinya adalah qaul mufrad. Qaul ya mufrad, yakni lafzun yadullu ala makna wa huwa mufrad, ucapan yang memberikan pengertian makna dan dia posisinya masih belum tersusun, disebut dengan kalimat. Nah, kemudian ketika kita amati dalam bahasa Arab berdasarkan sanad dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya,
maka kalimat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Sedangkan yang dimaksud dengan huruf ini belum kita jelaskan isim, belum kita jelaskan fi'il, tapi kita sudah jelaskan huruf dulu. Ya, kenapa? Karena di sini ada hal yang perlu dijelaskan terkait dengan masalah huruf ya. Apa itu? Karena huruf ada dua. Ya, ketika kita menyebut huruf itu maka bisa salah paham bagi kita orang Indonesia, bagi kita orang Jawa, bahkan bagi orang Arab sendiri bisa salah paham ketika tidak diberikan penjelasan. Oleh karena itu maka dikatakan oleh mu'allif rahimahullah harfun ja'a li makna, huruf yang datang untuk memberikan makna. Oleh karena itu kemudian kita rinci bahwa huruf itu ada dua, ahruful ma'ani dan ahruful mabani. Ahruful mabani artinya adalah huruf-huruf yang dengan huruf-huruf itu kita menyusun kalimat, menyusun kata, menyusun lafaz ya. Seperti ya alif ba ta jim ha kha sampai akhir, kemudian dari huruf-huruf itu kita menyusun kata seperti akhun. Misalnya kita ambil hamzah dengan kha akhun. Kalau kemudian kita ambil hamzah dengan ba berarti abun gitu kan. Kemudian kita ambil ha dengan fa berarti hasan, namanya mendorong atau hasun ya, mendorong. Nah, ini disebut dengan ahruful mabani. Dan ahruful mabani tidak menjadi pembahasan ilmu kalam, ilmu nahwu ya, bahasanya tentang masalah kalam. Ilmu kalam gitu ya. Ilmu nahwu yang dibahas tentang masalah kalam atau jumlah mufidah. Nah, yang dibahas oleh ilmu nahwu dalam kaitan dengan masalah jumlah mufidah, di mana jumlah mufidah itu terdiri dari minimal dua kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat adalah qaulul mufrad, ya, qaulul mufrad, dan qaulul mufrad itu adalah kalimat sendiri, dan kalimat terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Maka yang dimaksud dengan huruf di sini adalah ahruful ma'ani, huruf-huruf yang memang memiliki makna. Artinya huruf itu datang ya memberikan makna yang oleh orang ulama atau para ahli nahwu disebut dengan huruf, yang mana sanad sebutan ini sudah sejak lama, yaitu zaman sahabat Ali radhiyallahu anhu ya. Bisa di-scroll di Facebook saya, dan insyaallah ketemu ya tentang sanadnya huruf, bahwa penyebutan kalimat isim, fi'il, dan huruf itu sudah sejak zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan beliau yang menjelaskan itu kepada salah seorang tabi'in ketika tabi'in itu diminta untuk menulis tentang gramatika atau tentang ilmu bahasa. Nah, apa yang dimaksud dengan ahruful ma'ani? Sekali lagi, ahruful ma'ani itu artinya adalah huruf-huruf yang dalam bahasa nahwu kemudian kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya huruf jar seperti mim, ila, ala, fi, dan masih ada yang lain. Kemudian huruf nawasib, huruf yang menasabkan fi'il mudhari seperti an, la, dan kai, atau kemudian huruful jawazim, huruf yang menjazmkan fi'il mudhari seperti lam ya. Apalagi ya? Lam, lama ya. Kemudian in, dan seterusnya, huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian ada juga huruf-huruf disebut dengan huruf nawasib, itu yang masuk pada mubtada khabar lalu memporak-porandakan kehidupan keluarga mubtada khabar yang awalnya harmonis sama rafa ya, kemudian dirubah menjadi satunya nasab, satunya rafa, yaitu disebut dengan inna, harfu nawasib, yaitu inna, ana, lakinna, la'ala, dan ka'ana, dan juga seterusnya. Nah, ikhwati fillah rahmatullah. Jadi itulah pembahasannya kita pada pagi hari ini. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Nah, terkait dengan masalah kalimat, di mana dikatakan kalimat itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf ya. Kita sekarang akan masuk tentang kalimat yang pertama, yaitu kalimat isim. Kalimat isim itu apa? Ya kan? Kalimat isim itu apa? Sering kita mendefinisikan kalimat isim itu, misalnya kalau pakai nahwu wadih ya, atau yang sejenis, itu kita katakan ma yadullu 'ala nabati ya, ma yadullu 'ala jamati. Misalnya seperti itu. Sesuatu yang menunjukkan pada perkara yang mati, kan nabati wasyajari wal hajari, dan seterusnya ya. Atau 'ala ma'ani kal ilmi, dan seterusnya itu kan definisi
Namanya definisi dengan cara bilhad atau bilad ya, dengan memberikan contoh gitu. Nah, sekarang di sini apa yang dimaksud dengan isim? Biasanya para ulama klasik ya itu memberikan definisi isim itu adalah kalimatun. Nah, ingat kalimat tadi ya, qaulul mufrad tadi ya. Kalimatun dallat menunjukkan ala makna fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Walam taqtarin bi zaman. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Yaitu adalah kalimat qaulul mufrad tadi dallat yang menunjukkan ala makna pada makna, ada makna, ada arti fi nafsiha oleh dirinya sendiri. Ada makna fi nafsiha oleh dirinya sendiri, dalam dirinya sendiri sudah ada maknanya. Walam taqtarin bi zaman, dan tidak berbarengan kalimat tersebut ya dengan waktu. Walam taqtarin bi zaman. Nah, ini disebut dengan kalimat isim. Jadi ketika kita jumpai dalam bahasa Arab itu, misalnya kalimat ya, katakan begini ya, apa contohnya seperti misalnya ini menunjukkan apa? Satu adalah perbuatan ya, atau hadas ya, perbuatan hadas, atau sifat ya. Kemudian saat yang sama ya, memberikan pengertian apa? Memberikan pengertian memberikan pengertian fa'il hadas. Fa'il hadas, pelaku peristiwa, atau al-muttasif bisifat, yang menyandang sifat tersebut ya, yang menyandang sifat tersebut. Maka ketika kita maknai kata qaimun itu artinya adalah orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Itu asal maknanya, orang yang berdiri. Oke. Begitu pula kalau kemudian kita jumpai kata misalnya jidar. Maknanya apa? Dinding, jidar. Maka di sini kita tidak menjumpai ada makna hadas. Tidak menjumpai ada makna hadas, makna peristiwa. Tetapi kita menjumpai makna lain ya. Bukan peristiwa, tetapi makna jidar itu adalah syai'un minal asya, sesuatu hal tertentu, benda ya. Syai'un mahsusun, perkara yang dapat diindra. Mayusama bil jidar, apa yang disebut dengan tembok itu ya, ini tembok ini ya, tembok. Nah, oke. Dari sini kita tidak menjumpai pelakunya, fa'ilul hadas, tidak menjumpai pelaku karena tidak mengandung pelaku. Nah, maka di sini kita menjumpai ya dua perbedaan antara hadas jidar dengan qaim ya, antara jidar dengan qaim. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau jidar ya ini menunjukkan makna tapi tidak ada unsur peristiwa atau pekerjaan sama sekali. Sedangkan kata qaimun ini memberikan pengertian makna, yaitu berupa hadas atau peristiwa atau sifat. Ini tidak. Kata jidar tidak mengisyaratkan kepada pelaku sama sekali ya, pada subjek apapun. Tetapi kata qaimun itu menunjuk pada pelaku sebenarnya tetap. Nah, jadi ini contohnya dallat ala makna fi nafsiha. Yang menyamakan antara keduanya adalah dallat ala makna fi nafsiha. Kedua-duanya ini ya menunjukkan pada makna oleh dirinya sendiri. Artinya tidak butuh bantuan kalimat lain. Apakah dia menunjukkan makna hadas ataukah menunjukkan pada syai'un minal asya, apapun namanya. Termasuk misalnya kata ilmun artinya adalah pengetahuan, maka ini berarti tidak menunjukkan hadas peristiwa, tetapi menunjukkan syai' ghairu mahsus, sesuatu yang tidak dapat diindra, disebut dengan maknawi, hal yang sifatnya maknawiyah. Ini juga disebut dengan isim. Kenapa? Karena dallat ala makna fi nafsiha. Ya, itu kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua, walau taqtarin bi zaman, dan tidak disertai
zaman yang sifatnya melekat, oke? Tidak disertai dengan zaman yang sifatnya melekat. Kata ilmun, kata jika tidak ada zaman sama sekali. Sedangkan kata qaimun ini ada zaman, tetapi tidak melekat. Ya, tidak melekat. Jadi nanti ketika kita membahas tentang masalah isim fa'il ya, atau mungkin isim fa'il. Isim fa'il itu bermakna madhi atau bermakna mustaqbal, apa bermakna hal atau bermakna mustaqbal. Nah, jadi itu bisa hal, bisa istiqbal, tetapi perlu korinah, perlu indikasi sehingga bisa dikatakan bahwa tidak melekat, tidak selalu melekat, ya, tidak selalu melekat dan bisa hilang, ya bisa hilang. Nah, ini berbeda dengan nanti pembahasan berikutnya itu tentang isim, apa fi'il. Nah, iwafillah. Jadi isim itu kalimatun dalat ana fi nafsiha wa lam taqdir. Di zaman itu adalah kalimat yang menunjukkan makna oleh dirinya sendiri, tapi walau taqdir di zaman tidak berkaitan dengan zaman sama sekali. Walau taqdir di zaman tidak berkaitan dengan zaman sama sekali. Oke. Nah, kemudian ya, kalau fi'il apa? Ini isim. Oke. Kemudian fi'il. Nah, fi'il ini adalah kalimat dal alamat fi nafsiha, tapi waqtaran di ahadin azminah as-salat. Waqtaran di ahadin azminah as-salat, ya. Yaitu adalah kalimat yang menunjukkan pada makna. Kalimat itu dalam kalimat yang menunjukkan pada makna fi nafsi oleh dirinya sendiri, tidak butuh bantuan kalimat lain. Tapi dia bedanya dengan isim adalah waqtaran, dia berbarengan ya hadir azminah as-salat dengan 3 zaman madhi yang sudah lalu, wal hal sekarang, wal istiqbal masa yang akan datang. Oleh karena itu maka fi'il tadi terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, oke. Jadi antara isim dan fi'il itu mirip dari sisi apa? Ya, dari sisi dalat alamat dan menunjukkan makna fi nafsiha oleh dirinya sendiri. Yang membedakan adalah walam taqdir dengan waqtaran, dan satu ghairu muqtarin bis zaman, yang satu muqtarin bis zaman. Satu tidak berbarengan dengan zaman, sedangkan yang kedua itu berbarengan dengan zaman. Ini secara definitif. Dengan definisi ini kita belum begitu bisa mengenali antara isim dan fi'il dengan jelas, belum ya. Oleh karena itu maka tetap kita membutuhkan penjelasan lebih jauh terkait dengan ciri-ciri dari isim maupun fi'il. Ciri-ciri yang bisa kita jumpai di dalam lafadznya ataupun penggunaannya. Sedangkan definisi seperti ini ya, ini masih memberikan gambaran secara global umum yang kadang-kadang belum memberikan pemahaman yang mengkristal. Tapi tidak ada masalah. Kemudian huruf, apa itu huruf? Kalimatun dalat ala makna fi ghairiha kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, yaitu kalimat yang menunjukkan pada makna, tapi makna itu ternyata wujudnya tidak pada dirinya sendiri, tapi wujudnya pada fi ghairiha, pada kalimat yang lain. Ya. Contohnya seperti apa? Tadi kita contohkan seperti misalnya inna. Artinya apa? Inna itu lil tauhid, untuk memberikan pengertian tauhid, penegasan. Kata inna itu yang artinya sesungguhnya dalam bahasa kita. Ini menunjukkan makna, tapi tidak bisa terwujud kecuali disambung dengan kalimat yang lain. Oleh karena itu maka disebut dengan fi ghairiha. Kita katakan innallaha qadirun, sesungguhnya Allah dan yang maha kuasa ya, ala izatil qafid, sesungguhnya Allah dan yang maha kuasa, qadirun dan yang maha kuasa, ala izalatil qafid isnabasyar, untuk menghilangkan, melenyapkan COVID-19. Amin Allahumma amin. Gitu kan? Nah, di sini kata
inna tidak wujud maknanya kecuali nyambung dengan kalimat ini, dengan susunan ini. Ya, itu disebut dengan kalimat dalam makna riwayat. Begitu pula misalnya makna fi. Apa maknanya fi? Dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia disebut dengan dalam. Di dalam, ya, di dalam. Oke. Kata di dalam itu tidak bisa jelas maknanya. Kecuali kemudian kita wujudkan pada kalimat yang lain. Kita katakan fil masjid, di dalam masjid, baru wujud maknanya. Kalau kita ingin sempurna jadi kalam, ya tinggal susun fil masjid barokah, di masjid ada barokah, seperti itu. Nah, ini disebut dengan kalimat dalam alamat ibadah. Nah, di sini mu'allif rahimahullah tidak memberikan definisi tentang isim, fi'il dan huruf, ya, ini saya berikan sendiri, tetapi beliau memberikan ciri-cirinya. Seperti apa kita mengenali bahwa ini adalah isim, seperti apa kita ingin mengenali bahwa ini adalah huruf, dan seperti apa kita bisa mengenali bahwa ini adalah misalnya apa, fi'il, ya. Ini yang dijelaskan oleh al-mu'allif rahimahullah. Fal ismu ya'rafu bil isnadi ilaihi. Isim ini dikenali dengan beberapa ciri. Yang pertama adalah bil isnadi ilaihi, menjadi musnad ilaihi. Nah, ini ciri yang paling cocok, ciri yang paling baik, ciri yang paling efektif, ya, efektif. Tetapi memang tidak gampang. Tapi sebenarnya ketika sudah tahu, maka inilah ciri yang paling efektif. Oleh karena itu maka diletakkan pada bagian yang pertama. Tapi karena waktunya sudah cukup siang, ya, sudah jam 6 lebih jam 7, ya, jam 7 lebih 18 menit, maka saya akhiri sampai di sini dulu. Insyaallah besok pagi, ya, hari Selasa, dan insyaallah juga hari Rabu kita akan lanjutkan lagi, ya, Mas Nabil, ya, Mas Nabil, ya. Ini saya ngajar Mas Nabil, sedangkan saya live di sini, ya, barangkali ada yang mengambil faedah dari pelajaran ini. Nah, ini, ya, sementara insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi, insyaallah. Dan ada manfaatnya. Karena saya maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.